Halo pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Langit dan tentunya dengan rekan setia saya Halo, saya Bumi, dalam podcast kesayangan kita, Garuda Garuda Podcast. Podcast. Hari ini cukup berat buat kita ya, bukan berat sebetulnya. karena materi yang bakalan kita bawa hari ini cukup mengandung pro dan kontra sekali. Jadi Yap. benar-benar bagi kita ini materi yang cukup berat yang kita akan bawakan di hari ini. Ya, materi yang kita akan bawakan di hari ini, kita ingin mengupas lebih dalam atau lebih jauh terkait dengan informasi tentang anal sex. Wow, Iya, bagaimana? betul. Karena kalau bilang anal sex ini sepertinya sudah menjadi hal yang tidak asing di kuping kita, terutama untuk komunitas ya. Hal ini lebih cenderung identik dengan aktivitas-aktivitas seksual yang ramai diperbincangkan atau yang ramai diomongin di lingkungan komunitas seperti itu. Tapi, apa benar anal seksual itu hanya cukup di kalangan komunitas aja atau dia juga bisa terjadi di dalam kehidupan heteroseksual? Nah, ini yang ingin kita kupas bareng-bareng ya Kak Bumi ya di hari ini ya. Yap. Sebagai awal, kira-kira anal seks itu sendiri kalau menurut Kak Bumi apa nih? Anal sex. Mm-mm. Ini mudah dilakukan, tapi susah dijelaskan. Setuju nggak? Benar, setuju banget. Iya kan? Ternyata pas kita briefing kayak, oh ternyata berat juga ya. Iya, biasanya kalau aktivitas sehari-hari kan kita kayak yang action-nya paling susah. Kayak aku sebelum tidur ngebayangin besok pengen ngapain, pagi-pagi juga aku harus 1, 2, 3 udah ada, di do list-nya udah banyak tuh. Tapi action-nya nothing kayak gitu. Nah, kalau ini kebalikannya nih, kita action-nya lebih mudah ketimbang untuk menjelaskannya ternyata, kayak gitu. Nah, tapi ini kita nggak pengen pendengar ini juga ikutan bingung ya. Biar kita aja yang sebelumnya bingung, tapi sekarang udah nggak bingung. Jadi jangan khawatir ya. Kita kasihkan informasi yang benar. Jadi buat yang baru dengar juga selamat datang di Garuda Podcast. Jadi di sini kamu bisa dengarkan atau cari informasi mengenai komunitas ini. Dan kalau kamu juga mungkin ada informasi lainnya nanti boleh komentar juga ya. Karena di sini untuk disclaimer kayak yang di awal-awal, bahwasanya kita bukan expert. Ini kayak kita ngobrol biasa aja. Apa sih tentang topiknya yang akan kita bahas kayak gitu. Dan kalau misalkan ada informasi yang menurut kamu kurang sesuai, kurang mewakilkan ataupun menurut kamu, kayaknya menurut aku begini, boleh banget. Kamu tapi komentarnya kalau boleh di kolom komentar Instagram aja ya, jangan di DM. Takutnya kalau ada informasi penting yang kamu sampaikan, yang lain nggak bisa baca teman-teman, kayak gitu. Benar. Jadi, apa itu anal seks? Anal seks ini ya, secara harfiah adalah aktivitas seksual yang melibatkan anus sebagai objek seksnya. Nah, ini bisa berupa penetrasi menggunakan penis atau juga menggunakan alat bantu yang lain seperti mungkin sex toys dildo barangkali, atau juga butt plug, atau juga jari, atau juga cuma kayak rimming doang atau pakai lidah kayak gitu. Nah, itu udah termasuk kategori anal sex. Meskipun nggak masuk ada penetrasi, tapi udah termasuk ke aktivitas dari anal sex kayak gitu. Termasuk juga fingering ya. Wow, berarti cukup menarik juga ya. Dengan kata lain, anal sex ini bukan hanya melibatkan alat kelamin pria ke anus sebagai objek untuk hubungan seksual ya. Karena kalau kita lihat-lihat atau kita dengar, lebih banyak orang memahami anal seksual itu lebih kepada aktivitas seksual yang sodok belakang aja, seperti itu. Jadi misalnya kalau pakai vibrator atau pakai jari atau pakai mulut pun mungkin orang berpikir itu belum part of anal sexual. Sekarang kita lebih paham ya bahwasannya anal seksual itu dia bisa melibatkan kelamin sebagai alat penetrasi, tapi juga bisa menggunakan objek-objek lain seperti vibrator, mempergunakan jari, ataupun juga mulut. Jadi menempelkan mulut ke anus aja teman-teman, itu sudah dikategorikan sebagai anal seksual atau seksual anal atau seksual menggunakan anus ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang apa itu anal seksual, apakah anal ini menurut Kak Bumi sendiri aman nggak dilakukan? Waduh.
Anal seks ini aman atau enggak ya? Nah, Yes. anal seks atau juga yang, mungkin populer disebut di kalangan kalau di tanah air, Mm-mm. Kakak pernah dengar nggak tusbol? Oh yes, betul tuh Heeh, sport. Aha. tusbol apaan? Tusuk bol nggak sih? Football. Nah, ini apakah itu aman atau enggak, itu tentu jadi pertanyaan kita ya. Tapi, Mm-mm. sebelum kita jelaskan itu aman atau enggak, yang pasti yang harus kita ketahui adalah, semua aktivitas seksual itu akan berisiko kayak gitu. Betul. Akan berisiko untuk mendapatkan penyakit menular seksual kayak gitu. Entah itu, menggunakan anal atau juga menggunakan vagina kayak gitu. Nah, Betul. jadi intinya semuanya sama-sama berisiko. Nah, tinggal lagi aman atau tidak adalah cara kita. Kita harus paham, kita harus tahu bagaimana cara untuk melakukan yang benar, kayak gitu. Benar. Oke. Menurut Kak Langit gimana? Nah, kalau menurut aku sendiri, sebetulnya aktivitas apapun ya, yang intinya aktivitas seksual sendiri, mau itu dari depan ataupun dari belakang, sebetulnya tetap memiliki resikonya masing-masing. Tergantung bagaimana cara kita dalam melakukan atau habit kita dalam melakukan aktivitas seksual tersebut, baik depan ataupun belakang. Kalau seandainya kita sering jajan sembarangan juga, ini kan tetap mengandung resiko ya. Mau Mhm. itu dari depan atau mau dari posisi dari belakang, ini juga tetap akan memberikan resikonya masing-masing. Jadi, aman dan tidaknya ini kembali lagi dilihat dari perilaku seksual kita tuh seperti apa. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya untuk bisa kita menentukan aman dan tidaknya. Tapi, kalau mau dibilang aman, sebetulnya aman-aman saja selama itu dilakukan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang benar. Nah, mungkin juga ada kaitannya ketika pendengar menanyakan apakah ini aman atau tidak kayak gitu. Karena mungkin apa ya, kayak yang masih ada, pikiran bahwasanya itu kan jorok ya, itu, sebenarnya kan tempat keluarnya feses kayak gitu, Betul. tempat, keluarnya kotoran. Tapi kalau misalkan, yang harusnya itu adalah, lubang exit, kenapa dijadi untuk lubang masuk kayak gitu. Itu pasti Betul. jadi, pertanyaan umum kayak gitu. Jadi kayak udah pastilah itu jorok kayak gitu. Nah, tapi, ternyata ada beberapa informasi yang kita tidak begitu tahu, ternyata itu tidak sejorok yang kita bayangin loh kayak gitu. Ya tergantung ya, kalau misalkan kamu setelah boker ngecebok ya itu pasti pasti jorok kayak gitu. Ya tergantung orangnya masing-masing, apakah kita bisa menjaga kebersihan di sana atau tidak kayak gitu. Jadi itu sangat penting sekali bahwasanya sebelum melakukan hubungan, baik itu hubungan menggunakan anus ataupun menggunakan vagina sebagai subjeknya, tetap itu harus sama-sama dibersihkan juga gitu loh. Maupun tidak bisa hanya sekedar langsung celup aja ya. Tapi tetap harus dibersihkan dulu areanya, baik area kewanitaannya ataupun area bowelnya. Ya, boleh, kita nggak bisa Iya. bilang ini area laki-lakian karena perempuan juga ada. Bingung kan mau sebut apa? Heeh. Jadi itu Iya. harus sama-sama dibersihkan secara bersih terlebih dahulu sebelum kemudian dilakukan aktivitas-aktivitas seksualnya. Jadi sekali lagi, aman dan tidaknya ini tergantung daripada kita sendiri dalam melakukan aktivitas seksual tersebut. Nah, selain aman, apakah aktivitas seksual anal seksual ini hanya lebih cenderung kepada community aja atau sebetulnya aktivitas seksual ini commonly dilakukan oleh orang-orang yang hetero juga? Nah, kalau menurut Kak Bumi sendiri gimana tuh kira-kira? Nah, ini dia nih yang menarik. Mm-mm. Sejauh ini aku belum nemuin sih kalau misalkan ada kayak survei atau penelitian yang dilakukan di tanah air Mhm. ya. Tapi Heeh. kalau di beberapa negara udah ada nih. Nah, salah satu aja nih yang kita ambil. Jadi ada sebuah survei yang diterbitkan dalam Journal of Sexual Medicine mengatakan atau menyatakan bahwasanya satu dari tiga wanita yang berusia 19 hingga 44 tahun yang Mhm. disurvei itu telah mencoba seks anal setidaknya 1 kali, kayak gitu menurut survei ini. Wah, Oke. ini luar biasa ya, ternyata ada, fakta baru. Dan juga ada beberapa informasi dari sumber yang lain juga menyatakan bahwasanya ini 1/3 dari Mhm. komunitas gay itu tidak pernah melakukan hubungan anal seks. Wow. Dan 1/3 dari pasangan hetero itu pernah melakukan
hubungan anal seks ini dan jumlahnya meningkat setiap tahun. Kayak gitu Kak Wow. Langit. Benar. Karena di sini kalau kita ngelihat juga dikutip dari British Medical Journal tahun 2022 ya, ini sekitar 30 sampai dengan 44% pria dan wanita di Amerika Serikat dan 28,5% masyarakat usia 16 sampai dengan 24 tahun di Britania pernah melakukan aktivitas intim ini. Jadi sebetulnya mungkin di Indonesia sendiri hal ini cukup tabu dan lebih sering dikenal dalam dunia komunitas kali ya untuk melihat Yep. aktivitas ini. Tapi sebetulnya di dunia barat, aktivitas-aktivitas semacam ini ternyata sudah pernah atau mungkin dilakukan oleh pasangan pria dan wanita atau pasangan heteroseksual ya. Seperti itu. Jadi dengan kata lain, aktivitas seksual anal ini sebetulnya bisa dilakukan baik untuk disclaimer dulu, kita di sini bukan sebagai tim medis ya. Kita di sini bukan ahli atau pakar kesehatan, tapi berdasarkan informasi dari jurnal-jurnal ilmiah yang kita pelajarin atau kita baca, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya aktivitas anal seksual ini bisa dilakukan oleh pasangan manapun, baik itu LGBT maupun juga hetero. Nah, mungkin yang membedakan kira-kira kenapa sih sampai pasangan heteroseksual itu juga melakukan aktivitas semacam ini, bisa saja mungkin pada saat itu si wanitanya sedang mengalami halangan, bisa jadi kan, sementara libido si prianya naik atau sebagainya, maka dengan demikian pintu belakang bisa menjadi solusi untuk tidak terjadinya jajan di luar. Itu bisa aja terjadi ya, sehingga anal seksual ini menjadi solusi terbaik untuk tetap menjaga hubungan harmonis keluarga. Itu sih kalau dari aku ya Kak Bumi ya. Dan kayak apa ya, kalau misalkan ada orang 1 dari 3 pasangan hetero yang sudah melakukan ini, artinya juga memang orang bisa klimaks intinya dari si kegiatan anal seks ini. Jadi mungkin kalau misalkan yang bingung apakah itu sakit atau tidak, harusnya itu kan nggak sakit kalau dilakukan yang benar. Dan kita akan Betul. bicarakan ini nanti di episode berikutnya ya. Karena Betul. kayak yang kita bilang tadi di awal, ini agak panjang nih materinya, atau banyak banget yang kita mau bahas sebenarnya masalah anal seks ini. Dan tidak kemungkinan juga mungkin di next episode di masa mendatang juga kita bakal masukkan ini lagi ya, atau maksudnya kita akan bahas ini lagi kalau misalkan ada informasi tambahan kayak gitu, Benar. pendengar. Betul sekali. Jadi untuk hari ini mungkin kita akan lebih memberikan pengenalan dulu terkait dengan apa itu anak seks, sehingga teman-teman yang mungkin selama ini hanya memahami bahwasan anak seks itu adalah sodok belakang, tapi sekarang kita bisa lebih tahu lagi bahwasannya tidak hanya Tusbol. tusbol aja gitu ya. menggunakan objek-objek yang lain yang berhubungan dengan anal atau bowel atau anus, sebetulnya itu sudah menjadi bagian daripada aktivitas anal seksual itu sendiri. Kemudian terkait dengan aman dan tidaknya, dan apakah pasangan hetero juga bisa ngelakuin itu atau enggak, kita bisa lihat sendiri atau dengar sendiri bahwasanya untuk aktivitas ini aman dan tidaknya tergantung kepada masing-masing perilaku seksualnya itu masing-masing orang seperti apa, dan tentunya aktivitas-aktivitas seksual ini bisa dilakukan bukan hanya kepada pasangan LGBT tapi juga bisa dilakukan oleh pasangan heteroseksual seperti Ya, itu. semua bisa melakukan selagi dia punya anus kayak gitu. Kalau nggak ada anus nggak bisa dong. Betul. Iya kan? Betul sekali, karena kan kalau kita lihat ada kondisi-kondisi kesehatan orang yang mungkin terlahir tidak menggunakan anus, ya kan? Yep. Automatically dia tidak bisa melakukan aktivitas semacam ini. Sebetulnya kalau menurut aku sendiri pribadi ya Kak Bumi, aktivitas anak seksual ini sendiri sebetulnya part of orang melakukan fantasi seks, ya nggak sih? Jadi nggak Yep. membosankan gitu loh. Jadi terutama untuk yang pasangan Variasi ya. yes, betul. Jadi untuk pasangan heteroseksual juga mereka nggak boring. Bahwasanya dari pintu depan aja, coba kita dari pintu belakang. Kadang kan masuk pintu belakang juga sebetulnya menarik ya. Karena udah terlalu bosan mungkin dengan pintu depan. Kadang orang bilang pintu depan itu pintu belakang itu ternyata lebih mepet, lebih lebih gesit atau seperti apa kayak gitu. Jadi mungkin ini sebetulnya adalah salah satu variasi yang bisa digunakan untuk pasangan heteroseksual untuk
mencegah terjadinya ada keinginan-keinginan untuk mencoba-coba di luar seperti itu ya. Jadi mungkin bisa hal ini yang paling penting adalah dikomunikasikan dulu dengan pasangan masing-masing. Itu yang paling penting untuk Yap, melakukan aktivitas ini. dan harus dilakukan secara bertanggung jawab, kemudian konsen juga ya, jangan Betul, maksa. betul, betul sekali. Ini yang paling penting. Ini yang paling Iya. penting sekali. Well, mungkin itu dulu Kak Langit ya untuk episode kali ini. Aha. Kita bakal ketemu lagi di pekan depan. Kita bakal coba bahas lebih lanjut. Kalau misalkan apa aja sih yang harus kita perlu ketahui terkait dengan anal sex ini. Setuju banget. Jadi itu dulu yang bisa kita sampaikan hari ini, pendengar semua. Jangan lupa untuk ikutin terus YouTube channel kita di Garuda Podcast dan juga ada di mana lagi Kak Bumi? Ada di Apple Podcast, ada juga di Spotify dengan nama yang sama, Garuda Podcast, atau juga di Instagram. Itu lebih gampang ya biar kamu bisa kontak kita juga. Nanti Miminnya bakal coba respon secepat mungkin di Oke. garuda.id. Oke, kalau begitu baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu teman-teman untuk mendengarkan podcast kita. Semoga apa yang kita berikan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ayo tebarkan kebaikan, ayo tebarkan sesuatu informasi yang benar. Akhir kata saya Bumi pamit undur diri. Dan saya juga Langit. Sampai jumpa di podcast kita minggu depan. Dadah. Bye-bye.